Halo semuanya, di video ini kita akan bahas practice problem 3.1 dari buku Sadiku. Oke, jadi pertanyaannya adalah cari tegangan di titik 1 sama titik 2 ya. Jadi kita tandain dulu, ini node 1, lalu ini node 2. Oke. Karena kita mau menggunakan nodal analysis, kita pakai KCL. Nah, untuk melakukan KCL, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengasumsikan arah arus. Oke, kita asumsikan yang ini ke arah sana, masuk. Yang ini ke bawah, yang ini ke kanan, yang ini ke bawah, yang ini ke kanan. Sebenarnya arahnya terserah teman-teman, nanti kalau salah hasilnya akan negatif, itu aja ya. Jadi yang penting kita konsisten, jadi dari awal sampai akhir kita menetapkan asumsinya, arusnya seperti itu. Oke, sekarang kita lakukan KCL di node 1 ya. KCL di node 1. KCL bilang apa? KCL itu bilang bahwa arus yang masuk jumlahnya itu sama dengan arus yang keluar jumlahnya. Oke. Nah, kita lihat di node 1 ini, arus yang masuk itu cuma satu ini, yaitu 3 ampere. Ya udah kita tulis aja 3 di situ. Nah, sisanya yang keluar. Yang keluar ada 2, yang ini dan yang ini. Oke. Kalau yang ini kita akan punya V1 dari hukum Ohm ya, dikurangi ground. Ground ini tegangannya adalah, jadi V1 dikurangi 0 dibagi dengan 2 ohm ya. Lalu yang ini, oke, ditambah V1 dikurangi V2 dibagi 6. Oke, sekarang kita sederhanakan persamaan ini. Ini 3, V1 kurangi 0 kan V1 dibagi 2. Sekarang yang itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. V1 minus V2 dibagi 6. Nah, kita mau menghilangkan penyebutnya, jadi ini saya kalikan dengan 6 aja ya. Ini kita kalikan 6. Yang ruas kiri 3 kali 6 jadi 18. Yang ruas kanan V1 per 2 kali 6, kita akan punya 3 V1. Sedangkan yang ini 6-nya akan kecoret ya. Jadi kita akan punya V1 minus V2. Oke, ini yang ruas kanan jadi 4 V1 dikurangi V2. 18-nya saya pindahin ke sana ya. Jadi sama dengan 18. Nah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, jadi kita simpan aja ini jadi persamaan pertama. Karena ada 2 variabel, kita butuh 1 persamaan lagi. Nah, 1 persamaan lagi dapat dari mana? Dapat dari KCL di node 2. Ya udah, kita coba KCL di KCL di node 2. KCL bilang jumlah arus masuk itu sama dengan jumlah arus keluar. Oke. Jumlah arus yang masuk cuman yang dari sini. Nah, dari sini kita juga bisa pakai hukum Ohm. Itu adalah V1 dikurang V2 dibagi 6. V1 dikurang V2 dibagi 6. Lalu arus yang keluar ada 2 ya, ini dan ini. Nah, yang ini gampang nih, itu adalah 12 tambah, kalau yang ini kita harus pakai hukum Ohm lagi. Jadi kita akan punya V2 dikurangi ground kan ya, di sini kurangi 0 dibagi 7. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan, kayak tadi lagi saya mau menghilangkan penyebutnya. Oh, ini V2 kurang 0 dulu ya. Ya udah, kita tulis ulang dulu aja deh. V1 minus V2 dibagi 6 sama dengan 12 ditambah V2 per 7. Oke, kita kalikan kedua ruas dengan 42 ya, kayaknya paling gampang. 6-nya akan kecoret jadi 7, jadi di ruas kiri kita akan punya 7 V1 dikurangi 7 V2 sama dengan 12 kali 42. 12 kali 42 itu adalah
504 ya, 504. Lalu 7 sama 42 akan kecoret jadi 6. Jadi kita akan punya plus 6V2. Oke, 6V2-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi saya akan punya 7V1 dikurangi minus 7 minus 6. Kita punya minus 13. V2 itu sama dengan 50. Oke, ini jadi persamaan kedua kan ya. Kita punya dua persamaan, ada dua variabel, harusnya kita bisa selesaikan. Teman-teman bisa pakai substitusi, eliminasi, atau pakai OBE. Tapi saya paling mudah pakai kalkulator ya. Ini saya tuliskan dalam bentuk matriksnya. Jadi kita punya 4 minus 1, lalu yang ini 7 minus 13. Terus ini akan jadi V1 dan V2. Lalu kita akan punya 18 dan 504. Oke. Kita akan gunakan kalkulator. Jadi kita punya kalkulator, ini Casio FX570 yang selalu saya pakai. Oke, kita setup. Jadi kita klik setup ini. Lalu nomor 5. Nomor 5 itu untuk menyelesaikan persamaan. Lalu yang nomor 1 ini kita punya dua variabel, X dan Y. Jadi kita pilih yang itu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. 4 minus 1, lalu 18. Kita akan punya itu. Lalu 7 minus 13 dan 504. Oke, kita solve. Nah, kita punya X-nya sama dengan minus 6. X itu kan V1 kan ya. Berarti V1-nya adalah minus 6. Oke, V1 sama dengan minus 6 volt. Lalu, mana tadi kalkulatornya? Ini X-nya minus 6. Lalu kita akan punya Y-nya sama dengan minus 42. Oke. Saya punya V2 sama dengan minus 42. Jadi V1-nya minus 6 volt, V2-nya minus 42 volt. Kita lihat, di sini udah sama dengan jawabannya ya. Berarti kita tidak melakukan kesalahan. Oke, jadi kita punya V1-nya minus 6 dan V2-nya minus 42. Oke, itu untuk practice problem 3.1. Semoga bisa membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.